dengan bimbel Arif Privat. Oke, kita akan melanjutkan pelajaran kita kelas 11 SMA atau SMK tentang pertidaksamaan linear, yaitu pelajaran matematika. Tapi agar channel kita terus berlanjut, kami mengharapkan anak-anak sekalian subscribe, like, dan juga komen. Apabila ada satu pertanyaan atau komentar, silakan isi di kolom komentar ya. Bisa saja itu berupa masukan buat saya agar selalu memperbaiki pelajaran bagi anak-anak sekalian. Oke, terima kasih apabila itu ada komen atau ada masukan-masukan yang sangat berharga ya. Pada pertidaksamaan linear matematika, kita harus melihat satu contoh penyelesaian ya. Jadi anak-anak lihat di sini bahwa di sini ada 25x ditambah 10y lebih kecil, tanda lebih kecil. Jadi di sini ada tanda lebih kecil atau sama dengan ya, lebih kecil. Nah, yang ini juga lebih kecil juga ya, lebih besar atau sama dengan lebih besar. Lebih besar. Nah, ya. Jadi ada tanda lebih kecil sama dengan ya di sini. Jadi kita ada kegiatan di sini dan kita harus mencari dulu hal ini. Kalau ada yang kayak gini, yaitu mencari titik potong. Nah, titik potong terhadap ya, sumbu ya, X dan Y. Ingat ya, X dan Y ya. Jadi kita harus ada ini, anak-anak harus mengingat terhadap. Nah, sekarang umpama kalau kita ambil ini tujuannya titik potong ini adalah mencari koordinat ya, mencari koordinat. Nah, ada titik ya. Jadi kita harus tahu dulu. Contoh umpama kalau kita lihat di situ, umpama kita masukin dulu, umpama di sini 25x ditambah 10y, kita rubah dulu menjadi sama dengan 50. Nah, sekarang titik potong terhadap sumbu X. Nah, berarti Y-nya 0. Berarti kalau kita lihat di situ, berarti kita titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Kemudian kita harus melihat bahwa Y-nya sama dengan, berarti kita 25x ditambah 10 kali 0 ya. Karena Y-nya sama dengan 0, sama dengan 50. Berarti X berarti dapat di sini 25x 50, X-nya 50 per 25 berarti ya. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y. Nah, berarti di sini berarti ya, biar tahu aja, X-nya sama dengan 0, dikembalikan daripada itu aja. Sekarang kita lihat di sini, berarti 25 kali 0 ditambah 10y sama dengan 50 ya. Berarti Y-nya berapa di sini? Kita bisa Y-nya adalah 50 per 10 berarti dapat 5. Dapat ya Y-nya. Nah, berarti kita dapat koordinat pertama itu. Nah, kemudian kita selesaikan. Jadi koordinat ini ada berarti sini, berarti kalau di sini ada 2 X-nya, berarti sini 2 dengan 0 ya. Kemudian di sini ada ini berarti 0 dengan 5. Nah, ini sudah membentuk satu koordinat ya terhadap ini. Jadi sudah ada dapat koordinat ya, koordinatnya ya. Dapat 2 0 dari sini nih. Jadi kita 2 0 ya. Ini X, Y. Oke. Nah, sekarang kita lanjut kepada yang ini. Kita juga cari 5x ya, 5x
ditambah 3Y lebih kecil dari 15 ini. Kita rubah dulu, 5Y ditambah 3Y sama 15. Rubah kebersamaan, rubah persamaan. Nah, ya, maksudnya kayak gitu ya, sama seperti ini. Nah, jadi titik potong terhadap sumbu Y. Nah, berarti X-nya sama dengan 0. Berarti kalau gitu X-nya sama dengan 0. Boleh, kita duluan kayak gitu boleh. Jadi kita masukin aja 5X ditambah 3Y sama dengan 15. Jadi karena X-nya 0, jadi 5 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 15. Y-nya berarti 15 per 3. Berapa? 5 ya. Dapat. Nah, ini berarti Y-nya dapat 5, berarti koordinatnya ada berapa sini nak? Berarti 0 dengan 5 ya. Nah, ini bentuk ini. Nah, kemudian di sini titik potong selalu sumbu. Ini juga import, saya singkat baik, terhadap ya, nah, sumbu ini X berarti apa? X berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti kita masukin aja 5X ditambah 3Y sama dengan 15. Berarti kita lihat di sini Y-nya sama dengan, berarti 5X sama dengan 5X ya, 5X benar ya. 3 kali 0 sama dengan 15. Berarti X-nya bisa kita lihat di situ. Berarti X-nya dapat ya. Sini berarti X-nya berapa? 15 per 5 berarti berapa? 15 bagi 5 3. Nah, berarti koordinatnya berapa? Ini koordinatnya berarti karena X-nya 3 berarti 3 dengan 0. Nah, kita dapatkan itu ya. Sudah kita dapatkan, berarti kita dapat koordinat itu adalah 20 05 ya, kemudian 05 30. Nah, bagaimana cara kita menggambarnya? Nah, kita harus bisa menyimak bahwa di situ pertama kita lihat di sini ada 2, berarti kita ambil dulu 1, ambil 0, ini 2, berarti tadi berapa? 2 dengan 0. Di sini kasih titik. Nah, ya koordinatnya. Kemudian di sini ada lagi 0 dengan 5, berarti 0 Y-nya 5. 1 2 3 4 5. Nah, berarti kita kasih titik di sini. Nah, berarti sudah ada bentuk bahwa di situ kita garis pakai mistar supaya lebih enak ya. Nah, ini kita garis ini. Nah, kita di sini berarti di sini tadi berapa titiknya? Kita bisa ambil tadi nih 20 nih ya. 20 ini 20 titiknya, terus ini 0 05 ya. Saya buat gini aja biar tidak ini ya. Sudah. Kemudian kita dapat tadi lagi, yaitu titik 3 dan 0. Berarti 3-nya X ya, ini 3-nya X. Sini anggap aja di sini 3. Nah, dengan 0 kan? Nah, kemudian selanjutnya kalau nggak salah ini dapat lagi di 0 dengan 5. Ya, koordinatnya ada 0 dengan 5. Berarti di situ. Nah, berarti kita satukan kalau begitu karena titiknya sama 0 dengan 5 ya. Jadi kita bukan aja nih. Nah, ya. Ini garis biar jelas. Nah, ini kita dapatkan satu grafik begini. Nah, sekarang kita memperhatikan di situ bahwa titik potong terhadap sumbu X itu koordinat sekian. Nah, sekarang menentukan koordinat sama semua pajak sudah, berarti kita melihat HP himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya kita harus tahu kalau ada syarat-syarat tertentu yang harus kita ikuti. Jadi kalau kita ikuti bahwa kalau dia pertama tadi kita lihat bahwa X-nya lebih besar ya atau sama dengan X-nya lebih kecil, berarti dia berada harus mengetahui kalau X-nya lebih kecil apa, berarti kita penyelesaiannya itu berada di daerah kanan kiri, itu harus ditentukan. Jadi kita ini mana HP-nya, kita sudah bisa kasih arsir ya, ini arsir ya. Nah, ini garis itu tadi, ini saya bilang garis pertama yaitu garis
2 dengan 0 tadi Pak, ini 20 05 ya, ini garisnya saya anggap ini daripada 25x ya, 25x ditambah 10y lebih kecil dari 50. Yang satu ini ada lagi garis ini ya, ini garis ini saya anggap itu garis nih 5x ditambah 3y dengan 15. Nah inilah artinya, artinya ya, benar penyelesaiannya ya. Jadi kalau kita pertidaksamaan ini sangat mudah, jadi kita lihat daripada langkah-langkah yang harus kita pahami ya. Oke, kalau kita sudah bisa menentukan ini, berarti kita sudah bisa menentukan koordinat ya. Dan sekarang kita perhatikan dulu bahwa angka itu, jadi kalau kita melihat di situ ada tanda x lebih besar dari 0 nih, x lebih besar dari 0, nah, dengan y lebih besar dari 0, berarti ini menentukan daripada hitungan tersebut ya. Kalau untuk x lebih besar dari 0 berarti ambil titik tersebut sehingga kita tahu HP-nya di mana, berarti artinya di atas sumbu ya, di atas sumbu x ini berarti di atas sumbu aja ya, saya singkat aja ya ini ya. Kalau kemudian ada kata y di sini, ada y di sini ya, jadi daerahnya kita harus menguasai daripada hal-hal tersebut. Jangan sampai kita tidak mengetahui. Kalau kita tidak mengetahui nanti akan berbeda. Oke, yang di sana juga sama. Kita lihat di situ ya, kita lihat di sana, nanti bentar. Oke, di situ kita ada pertidaksamaan juga di situ ya. Ini ada pertidaksamaan. Kemudian dari sini kita lihat juga di situ ada titik potongnya dulu. Jadi potongnya, berarti titik potong ini 2x ditambah y lebih kecil dari 40. Kita cari dulu dipot terhadap terhadap sumbu x, berarti y nya sama dengan 0. Perhatiin, jadi kita lihat di sini 2x ditambah 0 lebih kecil dari 40. 2x sama dengan 40 ya, jadi x nya berapa? 40 bagi 2, jadi dapatlah x nya sama dengan 20. Nah, kemudian titik potong ya, arti tipot ini terhadap sumbu y, berarti x nya sama dengan 0 ya. Berarti kita perhatikan di sini, berarti kalau kita tulis lagi 2x ditambah 0 ditambah sumbu y ya, terhadap berarti x nya sama dengan 0, berarti ini 0 ya, ini ditambah dengan y lebih sama dengan 40 ya, berarti y nya sama dengan, dapat kita bayangkan di sini aja 40 ya. Jadi udah kita dapatkan di situ angka-angka ya, berarti koordinatnya, ini koordinatnya kita dapat, berarti koordinat ya 0, ini x nya 20 berarti 20,0, dan ini berarti 0 dengan 40 ya, ini x y, ini x y. Nah dapat ya untuk kita satu ini. Nah sekarang yang ada lagi di sini x plus 2y lebih kecil dari 40, x ditambah 2y, samain aja nggak apa-apa nah. 40 ya anak-anak ya. Jangan lupa ya, kalau ada komen di kolom komentar, tolong share dan subscribe ya, untuk supaya kita berlanjut channel ini, sehingga channel ini akan terus dapat membantu anak-anak sekalian. Dan jangan lupa like ya, sambil kita memperhatikan pelajaran. Jadi ini lihat di sini sudah ada sama seperti ini juga. Jadi kita cari titik potong terhadap sumbu. Nah sumbu ya, nih sumbu apa nih, x dulu deh, berarti y nya sama dengan 0. Kita masukin aja sini x ditambah 2y, y nya sama dengan 0 ya, 0 berarti sama dengan 40, berarti x ya 0 ya, x sama dengan 40 ya. Terus ada lagi sini tipotnya di sini terhadap sumbu tadi x, sekarang terhadap sumbu y. Nah, ya berarti ngerti berarti x nya sama dengan 0. Bagaimana kita nyikapi berarti x nya sama dengan 0 ini tadi, berarti 0 ditambah 2y lebih kecil dari 40
40 ya. Ini lebih kecil, ini kita rubah jadi persamaan. Jadi 2Y sama dengan Y-nya berapa? Dapat ya, Y-nya 40 per 2. Berarti berapa di sini? Kalau kita lihat di sini 40, jadi dapat 20. Nah, sekarang kita koordinatnya. Ini Y-nya 20, berarti X-nya 0, 0 dengan 20. Ya, ini juga berapa tadi? Y-nya 0, berarti 40. Nah, bisa kita kan buat satu gambaran. Kita kali per 20, kita anggap di sini saja angka 0, ini 20 ya nak ya. Ini 40 kita anggap ya. Kemudian ini 20 juga, dan hasilnya itu kita lihat ini 40. Nah, perhatiin dulu gambar ini. Nah, sekarang kita lihat di situ. Yang pertama kita dapatkan adalah 20 dengan 0. Nih ya, 20 dengan 0. Nih, 20 sama 0. Ya. Kemudian 0 dengan 40. Berarti 0 dengan 40. Nah, dapat ya, 0 dengan 40. Nah, kita garis. Kita garis supaya kita enak, kita garis ya. Kita pakai garis ya supaya anak-anak memahami. Ini koordinat tadi ya, koordinat tadi. Dari ini kita anggap ya, kita anggap maklum lah ya pakai ini. Nah, ini garis ini, garis yang pertama ini tadi, garis berapa? 2x ditambah 2x ditambah y ya, ini lebih kecil dari 40. Ini garisnya. Nah, ini garisnya ya. Baik. Nah, sekarang selanjutnya garis ini x ditambah 2y lebih kecil atau 40. Dapat kita tadi berapa? Tadi 0 dengan 20. Berarti 0 dengan 2 40. Berarti 40 di sini. Ininya 20, 0 dengan 20. Nah, dapat kan kita garis ya. Kita garis aja sini. Garis, nggak usah takut, kita garis nih. Nah, kita garis panjangnya. Nah, itu maksud saya. Nah, ini tadi saya. Nah, ya, ini garis mana ini? X plus 2y lebih kecil dari 40. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana cara kita mengarsir ya. Mengarsir tentu kita harus tahu ya daerah HP ya. Kita lihat bahwa garis itu ada lebih kecil. Jadi lebih kecil itu berada di kiri ya. Kalau dia ada tanda begini lebih kecil berarti di kiri ya. Nah, ya. Jadi kita lihat di mana di kiri. Ini kan kiri. Nah, berarti di sini kiri bawah. Di mana kiri bawah? Ini dia tandanya kasih. Kemudian yang kita lihat lagi nih, x ditambah 2 lebih kecil juga. Berarti apa? Berada di x-nya lebih besar dari 0 atau y lebih besar dari 0, berarti garisnya kita lihat garisnya harus berada di kanan. Berarti di kanan sini ya. X-nya lebih besar dari 0, y-nya lebih besar dari 0, berarti letaknya di kanan garis ya, garis. Jadi sudah tahu, sudah ada satu, berarti ada kanan. Kemudian kita perhatikan bagaimana tadi daerah hati berada di kiri. Ini kita sudah tahu, ini di kiri semua. Di kiri kan sudah tahu, di kiri bawah arsirannya. Berarti kita lihat di kiri garis, ini di bawah sini. Jadi daerah HP-nya, nih daerah HP. HP itu adalah himpunan penyelesaiannya ini ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa dapatlah kita bahwa di sini. Nah, bentuknya apa? Kita lihat di situ bahwa titik potong tersebut ini sudah kita jelaskan. Bentuknya adalah segi 4 ya, berbentuk segi 4 ini, bentuk segi 4 ya, supaya kita memahami daripada program linear pertidaksamaan ini ya, cara mencari himpunan penyelesaian. Jadi kalau kita mengetahui ini ya, kita sudah bisa mengarsir maupun menyelesaikan soal pertidaksamaan. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita tentang matematika kelas 11. Nanti kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang dalam pelajaran dan materi yang lain. Tapi jangan lupa anak-anak like ya, komen ya.
nanti ya. Kemudian kita juga harus bisa tahu bagaimanapun juga subscribe agar channel kita berjalan. Oke, kita perhatikan di sini sudah. Nah, sekarang saya kasih tips ya, dari saya tips. Jadi tips-tips yang kira-kira dapat memberikan kebaikan buat kita. Ini saya hapus dulu ya. Nah, tips akhir. Jangan lupa kalau ada TN yang perlu ditanyakan nggak apa-apa. Tapi mungkin kita menjawabnya lewat komentar. Tapi kita cara pelan-pelan kali ya. Ada ketidaksamaan itu bentuknya adalah akhir ya. Lebih besar atau sedikit. Berarti B nya lebih sampai 0. Berarti kalau B nya lebih besar dari 0, berarti HP nya berada, ingat ya, berada di kanan atau di atas garis. Ini tip ya, tip dalam arsir HP ya. Nah, mengarsir HP ya. Kemudian jika B-nya lebih kecil dari 0, perhatiin, maka kita lihat itu berada di kiri, HP-nya berada di kiri atau ya disebut dengan di bawah garis ya, di bawah garis ini nih, AX plus B. Nah, ya, jadi kita harus memahami di situ ya. Kalau kita sama dengan C, jadi harus seperti ini. Harus ada ketentuan tentang masalah ini. Umpama kalau dia AX plus B-nya lebih kecil atau sama dengan C, berarti B-nya lebih besar dari 0 ya, berarti HP-nya berada di kiri ya. Berbalik, HP-nya berada di kiri atau di bawah garis ya, di bawah garis. Nah, di bawah garis ya, kalau kita sebut AX plus B lebih sama dengan C ya, terangkat pada sama dengan C kalau saya sama dengan C. Oke. Nah, kemudian di sini B-nya, kalau B-nya lebih kecil dari 0, berarti HP-nya berada di kanan atau di atas garis ya, di atas garis di kanan atau di atas garis ya. AX plus B sama dengan C. Nah, ini sudah kita bisa mengajukan tentang mencari pertidaksamaan ya, pertidaksamaan. Oke, inilah tips dari saya. Nanti kita lihat itu. Nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat belajar anak-anak Indonesia. Terus memacu diri, berprestasi demi bangsa dan negara. Oke? Kita ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan kalau ada pertanyaan ataupun memberikan masukan, isi di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi.